بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan satu exercise, satu latihan. Saya mau panggil dulu Mbak Ute. Mbak Ute bisa ke sini? Bisa bantu saya ya. Nah, kita akan peragakan. Ini adalah sumpit. Kemudian saya minta Mbak Ute untuk pegang. Atau saya pegang dulu. Coba Mbak Ute akan mematahkan dengan menggunakan satu jari. Coba perhatikan. Coba, ya. Ya. Ternyata sakit. Sekarang saya minta Mbak Ute untuk pegang. Ya, pegang. Kemudian saya akan mematahkan dengan satu jari. Pegang yang keras, tahan. Nah, ya, sudah patah. Jatuh ke bawah. Makasih Mbak Ute. Ya, itu salah satu latihan. Bahwa sebenarnya yang membuat patah dari sumpit tadi bukan kekuatan fisik saya. Siapapun bisa melakukan, entah itu pria, entah itu wanita, siapapun bisa melakukan. Entah badannya kuat ataupun biasa-biasa saja, dia bisa melakukan. Karena kuncinya bukan pada kekuatan fisik, tapi kuncinya adalah pada satu kata, fokus. Bicara fokus, saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang rukun Islam yang 5. Bunyi teksnya adalah, kalau Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah disebutkan oleh beliau, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wa tahujjal baita ini sata'tum ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Nah, coba perhatikan di rukun Islam yang kelima. Ada haji. Haji ini sebuah ritual yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dicontohkan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu suatu ibadah yang memberikan satu pesan penting, yaitu pesan fokus. Contoh, dalam tawaf. Kaum muslimin pada saat bertawaf, dia mengitari sebuah bangunan 7 kali. Sebenarnya yang dikitari itu adalah satu titik, satu sentral. Apa itu? Ka'bah, betul, Ka'bah. Ka'bah menjadi titik sentral daripada tawafnya kaum muslimin sedunia. Contoh lain, pada saat kita berpakaian ihram, berpakaian serba putih tanpa jahitan, hampir semua kita melihat, sejauh mata memandang kita melihat semua serba putih. Ini menggambarkan sebuah fokus. Satu warna, putih, fokus. Ada lagi yang lain, melempar jumroh. Kita melempar jumroh pada saat di Mina itu melempar sampai 21 kali dengan 3 tahapan. 7 kali kita lempar pada saat di jumroh ula, kemudian 7 lagi jumroh wusto, dan 7 lagi adalah jumroh aqobah. Semua batu yang kita lemparkan itu menuju kepada satu titik. Apa yang kita lempar? Sebuah pilar tiang. Batu itu harus menyentuh tiang tersebut. Kita fokuskan untuk bisa menyentuh batu itu terhadap tiang yang ada di hadapan kita. Jadi memang fokus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu ayat surat Al-Nasr di bagian akhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, bersiap-siap menuju pada pekerjaan yang selanjutnya. Ayat ini ada dua pengertian. Yang pertama, jangan Anda berpindah pada pekerjaan yang kedua sebelum Anda menuntaskan pekerjaan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah Anda selesai melakukan pekerjaan yang pertama, bersiap-siaplah menuju pada pekerjaan yang kedua. Ini semua bicara tentang fokus. Jangan kita mengerjakan pekerjaan pertama, tapi pikiran kita ada di pekerjaan kedua. Sehingga kekuatan kita tidak terpusatkan di pekerjaan yang pertama. Hasilnya tidak akan maksimal. Nah ini kadang-kadang kita sholat, Allahu Akbar. Fokus kita bukan pada sholat, bukan pada Allah. Fokus kita pada kerjaan kantor. Atau kadang-kadang kita sedang berada di kantor, fokus kita ada di rumah. Atau kita sedang ada di rumah, ya, para ibu rumah tangga yang sedang ada di rumah, sedang di dapur, tapi fokusnya kepada suami yang ada di kantor. Nah, ketidakfokusan ini menyebabkan kita kehilangan kekuatan dalam hidup ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana tipsnya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang fokus? Baik, yang pertama, find out your inner potential. Temukan potensi yang ada dari dalam diri kita sendiri. Be yourself. Ibda binafsik, kata Rasulullah. Mulailah dari dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Jadilah diri Anda sendiri. Sehingga Anda bisa fokus. Yang kedua, fokus juga berarti adalah obey your deep heart feeling. Taati dan patuhi hati nurani kita. Jangan ikuti kebanyakan orang. Ikuti hati nurani Anda. Karena hati nurani akan mengantarkan Anda pada satu kebenaran. Kemudian yang ketiga, concentrate in one direction. Berkonsentrasi pada satu titik. Tidak kepada arah yang lain. Ya, jangan sambil mengerjakan ini, memikirkan yang lain. Ya. Contoh, pada saat kita sholat. Dalam bahasa sholat disebut dengan istilah khusyuk dan tumak-ninah. Kemudian unity and uniformity. Ada kesatuan dan keseragaman. Dan yang terakhir adalah S adalah service minded. Orang yang fokus, dia akan berusaha menjadi pelayan yang baik bagi siapapun. Allah sudah ajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta tolong. Kerjakan kewajiban Anda. Hak itu tidak perlu dituntut. Lakukan tugas Anda, otomatis imbalan akan Anda dapatkan dengan sendirinya. Saya akan berbagi tentang sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan dengan doa ini kita baca, kita hafal, kita hayati, insya Allah akan membuat kita tetap fokus dalam kehidupan ini. Mari kita sama-sama baca, kita hafalkan. Bunyinya adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, wahai yang membolak-balikan hati, ya Allah yang membolak-balikan hatiku, tetapkan aku di dalam agama ini. Tidak bergeming, fokus. Semoga acara pagi ini bisa mengantarkan bekerja Anda, aktivitas Anda dengan tetap fokus, konsentrasi, khusyuk, dan tumak-ninah. Menjadi sukses itu baik, menjadi bahagia jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.